Ketemu lagi. Kali ini aku mau liatin mainan baru aku ya. Aku setiap ada alat masak baru selalu aku dokumentasikan ya untuk kenang-kenangan. Jadi tahu kapan aku dapat dan apa aja yang aku dapat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, ayo kita buka sekarang ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah produk stain. Yang satunya adalah grill square pan. Nah, ini diameternya 20 cm ya. Ini untuk memanggang. Nah, jadi seperti ini. Lalu satunya adalah saucepan dengan tutup. Nah, ini diameternya 18 cm. Nah, kita lihat ya dalamnya seperti apa. Ini kedua barang yang aku nggak punya ya untuk merek stain. Nah, seperti biasa kemasan stain ini bukan main ya cakepnya. Nah, ini ada lapisan plastiknya, jadi tidak terlepas ya untuk tutupnya saat dikemas. Nah, ini secara visual seperti biasa ya, seperti produk stain yang diamond. Ini sangat mewah dari tampilannya ya. Untuk pegangannya ini ada motif kayu, lalu halus ya seperti bludru dipegangnya, nggak licin. Nah, ini juga atasnya karet, bawahnya juga karet. Ini seperti karet tahan panas ya. Ini motifnya cakep bener. Nah, seperti ini. Lalu untuk bawahnya, nah ini aku paling suka ya kalau full semua seperti ini. Jadi nggak ada yang bisa gosong-gosong karena tahu ya bagian yang ini dan bagian besi ini lebih mudah untuk membersihkan bagian besi yang ini ya. Jadi kalau seandainya setelah dipakai langsung bersihkan dengan sabut besi. Nah, itu untuk mencegah kotoran-kotoran akibat residu di kompor cepat melekat di bawah ini dan mengumpul seperti noda-noda jelaga ya. Nah, ini aku paling suka kalau bawahnya full seperti ini. Lalu untuk grill pan-nya, nah ini grill pan-nya nggak ada bawahnya ya. Ini agak hati-hati, ini kalau nggak mau terlalu gosong harus apinya jangan terlalu besar. Tapi memang untuk memanggang usahakan api itu tidak terlalu besar ya, karena kalau besar itu apa yang dipanggang akan mudah gosong karena nggak gampang ya matengin yang untuk dipanggang, nggak seperti merebus atau apa. Jadi gunakan api kecil. Kalau api masih biru jadi atau kalau pakai kompor induksi lebih aman ya, nggak bakal bikin gosong. Untuk beratnya sendiri ini nggak terlalu berat ya, kalau ditambah tutup ya agak berat sedikit tapi juga nggak terlalu. Nah, ini kalau alat masak ini repot ya, kalau terlalu berat itu kita nggak nyaman menggunakannya, tapi kalau terlalu enteng juga kesannya murahan. Nah, ini aku bilang pas aja ya untuk beratnya. Lalu untuk grillnya ini sendiri dia nggak terlalu enteng juga, nggak berat juga. Jadi kalau diletakkan dia stabil ya, nggak gampang goyang-goyang. Nah, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk kompor induksi untuk keduanya ini. Buat yang bertanya-tanya, ini lapisannya lapisan apa? Nah, ini adalah lapisan Grablon. Grablon itu teknologi nomor 1 granit ya di Jerman. Nah, ini adalah marmer kalau orang-orang bilang ya, lapisan marble. Nah, ini lebih aman dibanding dengan teflon-teflon pada umumnya, apalagi teflon yang murahan ya, karena ini bebas dari senyawa dan bahan-bahan atau logam-logam yang berbahaya. Karena ini alat masak berlapis, nah seperti alat masak berlapis pada umumnya, pasti suatu saat akan mengelupas. Nah, mengelupasnya itu kapan atau seberapa lama itu tergantung perawatan dan pemakaian ya. Nah, itu tergantung teman-teman sendiri. Tapi yang terpenting adalah memastikan bahan yang untuk melapis ini tidak berbahaya jika seandainya nanti itu mengelupas dan tertelan.
Untuk kegunaannya sendiri, kalau saucepan ini jelas saja menurut namanya kita bisa pakai untuk membuat saus ya. Nah, seperti ini bisa untuk bikin Indomie, bisa untuk bikin saus, merebus susu. Nah, ini cocok aja ya, ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi kita bisa pas aja pakainya, nggak males cucinya. Tutupnya cantik ya, dari kaca, dan juga ini pegangannya sama seperti motif kayu di handle-nya ini. Lalu untuk pemanggangnya, apa bedanya kalau pakai pemanggang ini dan juga teflon biasa? Kan sama-sama bisa digunakan. Nah, ini bedanya ada alur-alur seperti ini ya. Jadi kalau bikin steak itu pasti akan meninggalkan bekas alur-alur ini, jadi cantik. Lalu karena ini didesain untuk memanggang, jadi lebih aman ya digunakan daripada teflon biasa atau alat masak berlapis pada umumnya. Kalau ada yang bilang, kalau bisa gunakan alat masak yang biasa untuk menggrill atau memanggang, ngapain juga beli grill? Aku berusaha menggunakan alat itu sesuai fungsinya ya. Jadi kalau ini dikhususkan untuk grill, pasti ada pemikiran lebih lanjut. Nah, untuk keawetan dan lain-lainnya. Jadi kalau yang difungsikan untuk menggoreng, gunakan untuk menggoreng. Jadi untuk memanggang, gunakan untuk memanggang. Sebisanya seperti itu. Karena pasti pihak produsen itu sudah memikirkan baiknya itu gimana. Nah, seperti ini aku gunakan sesuai fungsinya ya. Nggak mungkin aku pakai wajan untuk merebus susu, biarpun bisa. Nah, tapi ini fungsinya untuk seperti merebus-rebus atau memasak yang sedikit-sedikit bisa dipakai ya. Satu lagi, kalau teman-teman memutuskan untuk menggunakan peralatan dengan lapisan anti lengket seperti ini, jangan lupa selalu gunakan spatula yang berbahan dari silikon dan juga kayu ya, supaya tidak merusak lapisan anti lengketnya. Untuk harganya sendiri, teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini harganya untuk saat video ini diupload ya. Kalau nanti teman-teman lihat 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kalau seandainya harganya berubah ya mohon maklum. Seperti yang sering aku bilang ya di video-videoku sebelumnya, mempunyai barang dapur yang bagus itu nggak dosa. Karena tahu sendiri ya, setiap hari memasak, harus menyiapkan menu segala macam, itu jelas kadang bisa membuat kita stres. Nah, dengan memiliki peralatan dapur yang kita suka, biasanya bisa menambah semangat kita untuk masak di dapur ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ada dananya, beli barang-barang dapur yang kita suka. Nah, asal jangan membabi buta ya, sesuaikan dengan dana dan fungsinya. Sampai di sini unboxing kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau suka videonya, klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!